Bayangin gaji kamu 10 kali lipat mulai bulan depan. Kira-kira apa yang bakal langsung diubah dari gaya hidup? Mobil baru, makan enak, liburan, dan ini semua wajar karena kamu udah kerja keras and you deserve it. Tapi pertanyaannya, setahun kemudian ketika gaya hidup kamu udah naik, tabungan kamu bakal naik juga nggak? Yang masalahnya kebanyakan orang jawabannya enggak. Karena yang terjadi bukannya kamu punya lebih banyak, tapi kamu jadi butuh lebih banyak. Dan ini semua karena satu pertanyaan yang nggak pernah dijawab. Sebenarnya tujuan kita ngejar uang itu untuk apa sih? Hai, namaku Ninda. Aku udah 16 tahun kerja di korporat, belasan tahunnya di luar negeri, dan gaji terakhirku 50 kali lipat dari gaji pertamaku pas baru mulai kerja. Tapi aku lihat sendiri pola ini terjadi di orang-orang sekitarku. Gaji terus naik, tapi hidupnya nggak pernah terasa cukup. Dan dari situ aku sadar bahwa tujuanku ngejar uang itu untuk kebebasan. Kebebasan untuk bilang enggak, kebebasan untuk berhenti, kebebasan untuk hidup sesuai pilihan kamu sendiri. Nah, di video ini aku mau share 9 kebiasaan yang diam-diam bisa membangun kebebasan finansial kamu itu. Yuk kita mulai. Kebiasaan pertama, tahu tujuanmu. Uangmu tuh mau dibawa kemana? Nah, coba pikirin sebentar. Kamu kerja keras tiap hari, meetingnya banyak, ngejar deadline, pulang malam, untuk apa? Nah, kebanyakan orang jawabannya ya buat hidup, buat bayar tagihan, buat nabung. Tapi kalau ditanya lebih dalam, nabungnya untuk apa? Hidup seperti apa yang kamu mau? Yang banyak yang jawabannya tuh biasanya belum jelas, belum dipikirin. Dan ini bahkan masih sering aku dengar dari orang-orang sekitarku. Yang ngejar promosi, dapat. Senang sebentar, terus udah langsung mikirin promosi berikutnya. Bilang ke diri sendiri, kalau gajiku udah segini, hidupku pasti lebih enak. Nah, sampai di angka itu akhirnya rasanya biasa aja. Terus angkanya jadi geser lagi. Dan ini semua bakal terus berulang kayak siklus. Kalau kita nggak pernah beneran nanya ke diri, sebenarnya ini semua tuh untuk apa? Nah, waktu pertama kali aku bener-bener mikirin soal ini, aku pernah denger ada pepatah yang bilang bahwa waktu masih muda, kita punya energi, punya waktu, tapi nggak punya uang. Waktu usia produktif, kita punya uang, punya energi, tapi nggak punya waktu. Pas udah tua, kita punya uang, punya waktu, tapi kita nggak punya energi ya. Nah, tujuan aku sesimpel, aku pengen ngerasain punya tiga-tiganya. Aku mau kebebasan di usia produktif. Punya uang, punya energi, dan punya waktunya sekarang. Dan ini bukan berarti nggak kerja sama sekali, tapi bebas milih pekerjaan yang bermakna. Bukan karena terpaksa ngejar uang. Bebas nggak terikat sama satu kerjaan karena selalu punya cukup. Bebas milih di mana kamu mau hidup. Bebas punya waktu untuk hal-hal yang beneran penting, kayak misalkan ngabisin waktu berkualitas sama keluarga. Dan karena tujuan itu jelas, aku dan suami nggak pernah spending berlebihan untuk gaya hidup. Lagi-lagi bukan karena pelit atau nggak mau bersenang-senang, tapi karena setiap keputusan finansial jadi punya satu filter. Ini mendekatkan aku ke kebebasan itu atau malah menjauhkan. Nah, kalau kamu belum punya jawaban dari pertanyaan tadi, itu adalah PR pertama kamu sebelum nonton sisa video ini. Karena 8 kebiasaan berikutnya baru akan make sense kalau kamu udah tahu ke arah mana kamu mau pergi. Nah, yang kedua, uang itu bukan finish line. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tujuannya udah jelas, gimana cara kamu ngeliat uang itu sendiri? Nah, aku ambil analogi main game Candy Crush di handphone. Kalau kamu pernah main, satu-satu tujuan itu adalah menangin level yang lagi dimainin biar bisa naik level berikutnya. Makin tinggi levelnya ya makin bagus. Nah, dalam kehidupan nyata, tanpa sadar, banyak orang hidup tuh jadi kayak gitu juga. Gaji 5 juta, ngejar 10 juta. Sampai 10 juta, akhirnya ngejar 20 juta. Sampai 20 juta, akhirnya ngejar 50 juta. Dan terus-terusan gak ada berhentinya. Nah, tapi bedanya sama Candy Crush, di game itu, ngalahin level tuh emang poinnya. Emang itu tujuannya game itu. Di kehidupan nyata, angka di rekening atau gaji bulanan kamu tuh bukan tujuannya. Angka itu tuh cuma modal buat hidup kamu yang mau kamu jalanin. Buat sekarang, buat masa depan, buat keluarga. Mungkin buat kamu itu punya rumah sendiri tanpa hutang, mungkin nyekolahin anak luar negeri, mungkin keliling dunia sebelum umur 40, mungkin buka bisnis yang sama ini cuma ada di kepala. Nah, buat aku pribadi, itu kebebasan yang tadi aku udah ceritain. Tapi kalau kamu terus main hidup kayak Candy Crush, cuma fokus naikin angka, gak pernah ngerasa cukup, kamu bakal terus ngejar dan gak pernah bener-bener membangun hidup yang kamu mau. Jadi aku saranin kamu coba ganti pertanyaannya. Bukannya gimana caranya uangnya makin banyak, tapi uang ini mau aku pakai untuk apa? Karena begitu kamu tahu jawabannya, kamu jadi bisa ngitung mundur. Ya, mau punya rumah dalam 10 tahun, kamu jadi tahu berapa yang harus kamu hasilkan. Berapa yang harus masuk ke investasi setiap bulannya. Angkanya jadi jelas, dan rencananya pun jadi konkret. Uang bukan sesuatu yang dikejar aja, tapi sesuatu yang kamu arahkan. Nah, tapi ini yang menarik. Banyak orang yang udah tahu semua ini, tahu tujuannya, dan tahu uang itu cuma alat, tapi tetap aja nggak mulai investasi. Karena mereka nunggu siap, nunggu uangnya cukup, nunggu ngerti dulu semuanya, dan nanti itu akhirnya jadi nggak pernah datang. Yang ketiga, invest duluan sebelum sempat dibelanjain. Nah, ini salah satu habit yang paling aku personally rasain bedanya. Dan udah aku sempat bahas di beberapa video sebelumnya. Nah, kebanyakan orang tuh polanya begini. Gajinya masuk, bayar kebutuhan, belanja, dan kalau ada sisa baru nabung dan invest.
Masalahnya sisa itu hampir nggak pernah ada. Dan cara orang yang kaya diam-diam kebalikan, gajinya masuk, nabung invest duluan, baru sisanya untuk hidup. Nah, mulai dari berapapun yang kamu bisa, yang penting urutannya tuh benar. Nah, tapi sebelum invest, ada 2 fondasi yang harus kamu pastiin dulu. Yang pertama adalah dana darurat. Dan ini minimal 3-6 bulan pengeluaran biaya hidup dasar kamu. Ini adalah safety net. Supaya kalau ada hal yang gak terduga, kamu tuh gak terpaksa jual investasi di waktu yang salah. Dan yang kedua adalah asuransi. Ini minimal banget BPJS kesehatan dan ini non-negotiable. Tapi kalau bisa, extend ke asuransi yang mensuplemen BPJS. Atau asuransi jiwa kalau kamu punya tanggungan. Dan juga bisa ke asuransi critical illness. Karena satu kejadian medis yang gak tercover tuh bisa menghapus semua yang udah kamu bangun. Nah, kalau 2 fondasinya udah ada, baru kita ngomong investasi. Dan ini yang paling sering aku dapat pertanyaannya. Kak, invest itu mulainya dari mana ya? Oke, jadi aku mau share cara aku personal invest. Prinsip utamanya 1, jangan taruh semua telur kamu di satu keranjang. Atau don't put all your eggs in one basket. Dan ini adalah soal diversifikasi atau sebar resikonya. Investasi aku diversifikasiin ke 3 hal. Properti, equity, dan commodity. Nah, properti ini pertama aku mau bahas dulu karena aku tahu banyak yang pas baru mulai kerja biasanya ada pressure dari keluarga atau sekitar kita untuk beli rumah sendiri. Tapi ada 2 kesalahan yang aku pelajarin dengan cara yang mahal. Kesalahan pertama yang banyak orang lakuin dan jujur dulu juga aku lakuin adalah maksa beli properti dengan KPR bunga tinggi dan masa cicilannya panjang. Masalahnya tuh bunganya itu yang akhirnya memakan uang kamu. Nah, contohnya kamu beli rumah seharga 1 miliar. Dengan DP 30%, bunga 8% selama 15 tahun. Harga rumah yang sebenarnya kamu beli itu udah 1,5 miliar. Dan gak ada jaminan propertinya akan naik harganya. Kesalahan kedua, beli properti tapi dibiarin kosong. Gak di-generate cash flow atau kamu gak tinggalin juga. Nah, semua properti yang aku punya sekarang, aku pastiin semuanya menghasilkan cash flow. Atau bisa juga jadi sebagai tempat tinggal sekarang. Jadi bukan cuma dipegang dan berharap harganya naik. Karena properti yang gak generate income, itu jadinya bukan investasi, itu jadinya beban atau liability. Terlebih lagi kalau misalkan beliau juga masih pakai cicilan KPR. Nah, investasi aku berikutnya itu adalah equity. Untuk yang baru mulai, aku selalu merekomendasiin ETF saham luar negeri. ETF itu simple. Kamu invest ke banyak saham luar negeri sekaligus tanpa harus pilih satu persatu. Nah, salah satu yang paling dikenal adalah ETF yang ngikutin indeks S&P 500. Indeks yang isi 500 perusahaan terbesar di Amerika. Perusahaan-perusahaan yang produknya kamu pakai sehari-hari. Ya Google, Apple, Amazon, semuanya ada di sana. Secara historikal, rata-rata returnnya itu sekitar 10% per tahun dalam jangka panjang. Dan kamu bisa cek sendiri data di Yahoo Finance. Seandainya aku tahu ETF dari awal aku kerja, aku pasti akan invest di ETF dulu sebelum beli properti. Dengan rata-rata return sekitar 10% dan adanya efek compounding, uang yang aku investasikan tiap bulannya itu udah pasti akan tumbuh 2 kali lipat selama 15 tahun. Nah, ETF tuh juga banyak banget opsinya. Ada yang ngikutin keseluruhan pasar, kayak S&P 500 yang barusan aku sebutin. Ada juga yang ngikutin sektor-sektor spesifik, misalkan perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan healthcare, perusahaan energi. Jadi, kamu bisa pilih sesuai keyakinan dan risk appetite kamu. Nah, untuk akses ETF luar negeri dari Indonesia, kamu memang butuh aplikasi broker yang support saham luar negeri. Dan dari pengalaman aku pribadi, untuk pemula biasanya aku rekomenin GoTrade. Karena UI dan UX-nya ini salah satu yang paling enak buat pemula. Dan by the way, ini bukan sponsor ya. Linknya ada di deskripsi kalau kamu mau lihat lebih lanjut. Dan kalau kamu mau rekomendasi ETF spesifik untuk mulai, drop aja ya pertanyaannya di kolom komentar. Nanti aku akan jawab langsung di sana. Nah, investasi yang ketiga adalah komoditi. Salah satunya gold. Gold itu bukan untuk cepat kaya, tapi sebagai pelindung nilai. Ketika ekonomi goyang, gold tuh cenderung stabil. Dan ini yang bikin dia worth it sebagai bagian dari diversifikasi. Intinya, kamu nggak harus investasi semua ini sekaligus. Mulai dari yang paling gampang buat kamu. Tapi poinnya adalah mulai. Karena yang selalu aku bilang, waktu itu adalah aset paling berharga dalam investasi. Karena adanya efek compounding, di mana uang yang kamu invest itu akan terus bekerja untuk kamu. Nah, kebiasaan keempat, hidup di bawah kemampuanmu atau live below your means. Nah, kebiasaan ini sebenarnya udah aku bahas di video sebelumnya. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, kekayaan itu dibangun di celah antara yang kamu hasilkan dan yang kamu keluarkan. Semakin besar jaraknya, semakin cepat kamu bisa menambah kekayaan. Dan musuh terbesarnya adalah lifestyle inflation, di mana setiap kali penghasilan kamu naik, pengeluaran juga langsung ikut naik. Ya misalnya gajinya naik 20%, gaya hidup jadi naik 20% juga. Jadi akhirnya net worth-nya cuma jalan di tempat. Nah, tapi tahu nggak, hal yang paling sering bikin orang gagal lakuin ini bukan karena nggak mau, tapi kadang tiap harinya itu dibombardir sama orang-orang yang kelihatannya selalu selangkah lebih maju dari kamu.
Nah, kebiasaan kelima, jangan ukur hidupmu dengan apa yang kamu lihat di sosial media. Kamu coba ingat terakhir kali kamu buka Instagram atau TikTok. Berapa lama sih sampai kamu ngerasa hidup kamu tuh nggak sekeren hidup orang lain? Ya sih, temen kamu baru beli mobil baru, temen kamu yang lain liburan ke Eropa, temen kamu yang lain pakai HP model terbaru, dan tiba-tiba kamu jadi ngerasa ketinggalan. Padahal mungkin kamu lagi on track, investnya konsisten tiap bulan, dana darurat udah aman, dan pelan-pelan udah lagi kamu bangun. Tapi satu scroll, dan semua itu tiba-tiba ngerasa nggak cukup. Yang perlu kamu ingat adalah, mereka nggak lagi nunjukin net worth mereka lagi nunjukin spendingnya atau pengeluarannya. Dan ini dua hal yang sangat berbeda. Dan sosmed itu cuma jendela kecil yang cuma nampilin momen terbaiknya seseorang. Bukan hutangnya, bukan stresnya, bukan cicilan di balik mobil barunya. Jadi next time kamu ngerasa ketinggalan setelah buka sosmed, inget bahwa kamu tuh nggak lihat full story-nya, nggak ngeliat semua cerita-cerita susahnya. Kamu lagi ngebangun hidupmu sendiri, di jalurmu sendiri, dan itu yang penting. Tapi berhenti mengukur hidup dari sosmed aja juga belum cukup. Karena musuh terbesarmu bukan di feed Instagram, tapi di rekening kamu sendiri yang bocor tanpa kamu sadari. Kebiasaan keenam, track kemana uang kamu pergi. Nah, kalau kamu jujur sama diri sendiri, kamu beneran tahu gak sih uang kamu tuh semua pergi kemana? Karena kebanyakan orang ngerasa udah tahu, sampai akhirnya mereka beneran duduk dan mereka hitung, dan hasilnya selalu sama. Kok bisa sih habisnya segini? Ya uang kan gak mungkin menghilang ya, tapi ya dibelanjain lah, dan dibelanjain juga tanpa sadar. Nah, aku pribadi tuh punya kebiasaan yang udah aku lakuin bertahun-tahun, dimana semua pengeluaran aku usahain lewat kartu kredit. Tapi disclaimer, ini bukan berarti aku nyuruh kamu lakuin hal yang sama, karena kartu kredit itu bisa jadi jebakan kalau nggak dikontrol. Tapi alasannya simple, semua transaksi itu jadi ketrack otomatis, dan di akhir bulan aku bisa lihat dengan jelas uangku tuh habisnya kemana aja. Intinya, apapun caranya, biasain catat setiap kali kamu pakai uang, bisa di notes handphone, aplikasi budgeting, atau cara apapun yang nyaman buat kamu dan bisa konsisten. Supaya di akhir bulan kamu bisa lihat pola pemakaian uang kamu, makan di luarnya berapa, belanja online berapa, hal-hal kecil yang gak kerasa tapi kalau dijumlahin lumayan juga ternyata. Dan dari situ kamu jadi mulai bisa bedain mana pengeluaran yang memang kebutuhan buat kamu, mana yang memang worth it buat dibeli, dan mana yang impulsif dan bikin kamu kebablasan. Tapi nge-track pengeluaran aja belum cukup. Ada satu angka yang lebih penting, ya kebanyakan orang lu ternyata gak pernah ngitung. Yang ketujuh, rutinin hitung net worth kamu. Nah, bayangin kamu lagi diet, kamu rajin olahraga, jaga makan, tapi nggak pernah lihat timbangan. Gimana kamu tahu kamu maju? Nah, ini sama persis sama keuangan. Banyak orang tahu berapa gajinya, tahu kira-kira pengeluarannya berapa. Tapi mereka nggak tahu satu angka yang sebenarnya paling penting, yaitu net worth. Net worth itu simpelnya, kalau hari ini kamu jual semua yang kamu punya, dan bayar semua hutang yang kamu punya juga. Nah, sisa uang kamu tuh ada berapa? Nah, itu adalah net worth kamu. Semua yang kamu punya tuh misalkan tabungan, investasi, kendaraan, properti, dan dikurangin semua yang masih kamu hutangin ya, KPR, cicilan mobil atau motor, dan pinjaman apapun. Nah, ini contohnya, kamu punya rumah harganya 500 juta, tapi KPR-nya masih sisa 300 juta. Ya, net worth-nya dari rumah itu bukan 500 juta, cuma 200 juta. Nah, kamu coba hitung sekarang dan update tiap 3 bulan, karena begitu kamu mulai tracking, kamu jadi bisa lihat keuanganku ini beneran maju atau jalan di tempat. Dan waktu angka itu naik pelan-pelan tiap 3 bulan, itu bakal bikin kamu lebih semangat dari apapun yang ada di feed sosmed kamu. Tapi tracking net worth aja nggak cukup. Semua yang kamu track tuh bisa goyah dalam semalam kalau fondasinya cuma satu sumber penghasilan. Yang kedelapan, diversifikasi penghasilanmu, bukan cuma investasimu. Nah, ini yang sering dilupain. Kamu udah invest, udah track pengeluaran, udah tahu net worth kamu, tapi kalau sumber penghasilan kamu tuh cuma satu, itu fondasinya tuh masih rapuh. Nah, masalahnya kita lihat sendiri kondisi lapangan pekerjaan Indonesia. PHK massal di mana-mana. Perusahaan besar yang kelihatannya stabil pun bisa dalam semalam nge-cut ratusan karyawan. Belum lagi AI yang pelan-pelan mulai ngambil alih pekerjaan-pekerjaan yang dulu kelihatannya aman. Jadi kalau kamu masih 100% mengandalkan satu kerjaan, satu gaji, ibaratnya tuh kamu lagi naruh semua telur kamu di satu keranjang yang kebahas tadi, dan jadi lebih beresiko. Ya, solusinya bukan langsung resign dan bikin bisnis, tapi mulailah bangun skill yang bisa dimonetisasi di luar kerjaan utama kamu. Ya, bisa ngajar online, jualan, freelance design, bikin konten, apapun yang sesuai sama skill yang udah kamu punya. Karena di dunia yang seenggak pasti ini, punya skill yang bisa dimonetisasi adalah salah satu safety net terbaik yang bisa kamu bangun. Nah, tapi semua habit ini gak akan berhasil kalau kamu masih ngarep tujuan finansialmu bisa tercapai dalam waktu singkat. Yang kesembilan, berpikir dalam dekade bukan harian. Nah, kita hidup di era yang semuanya instan. Transfer uang detik itu juga sampai.
pesan makanan 30 menit di depan pintu. Konten 3 detik pertama nggak menarik, kamu langsung skip. Dan tanpa sadar, kita tuh mulai ngarep kekayaan pun juga bisa secepat dan instan itu. Nah makanya banyak kadang yang tergoda, ya kripto yang katanya bisa 10 kali lipat dalam seminggu, saham gorengan yang lagi hype, atau bisnis yang janjinya passive income dari hari pertama. Nah aku nggak bilang semua itu salah, tapi kalau itu yang jadi strategi utama kamu tuh lagi judi, bukan invest. Nah, kekayaan yang beneran dibangun pelan-pelan, itu tuh konsisten, diam-diam, bertahun-tahun. Nah, ini bayanginnya kamu kayak lagi nanam pohon hari ini, kamu nggak akan gali lagi besoknya untuk ngecek akarnya tumbuh atau belum kan. Kamu siram aja terus, kamu tunggu, 5-10 tahun kemudian, pohon itu yang bakal kasih buah terus, tanpa kamu harus ngapa-ngapain lagi. Nah, investasi kamu kerja persis sama. ETF yang kamu beli bulan ini nggak akan langsung bikin hidupmu berubah bulan depan. Tapi 10, 15, 20 tahun dari sekarang, itu yang bikin kamu bisa milih mau kerja apa, sama siapa, di mana. Dan aku ngerasain ini sendiri. Properti pertama yang aku beli nggak langsung mengubah hidup aku. Tapi sekarang cash flow dari properti itu adalah salah satu hal yang ngasih aku kebebasan untuk nggak harus tergantung sama satu sumber penghasilan. Tujuan finansialmu nggak akan tercapai dalam semalam, tapi pasti akan tercapai kalau kamu mulai menanamnya dari sekarang. Jadi 9 kebiasaan tadi semuanya butuh waktu, tapi justru itu yang bikin mereka worth it. Kamu gak akan ngerasain hasilnya mulai bulan depan, tapi 5-10 tahun dari sekarang kamu akan nengok ke belakang dan kamu akan bersyukur bahwa kamu mulai sekarang dan hari ini. Dan itulah yang dimaksud kayak diam-diam. Bukan soal pamer, bukan soal kelihatan sukses dari luar, tapi tentang kebebasan yang dibangun pelan-pelan tanpa banyak orang yang tahu. Kamu sendiri yang tahu tujuanmu, investasi konsisten, diversifikasi, dan yang paling penting adalah mulai. Kalau kamu mau lanjut bangun kebiasaan yang bikin hidup kamu naik level, kamu bisa klik video berikutnya. Di situ aku bahas langkah-langkah kecil lain yang bisa kamu mulai hari ini juga.